Guys, apakah negara kita bisa maju jika pejabat pemerintah dari presiden sampai ke bawah nggak ada yang korupsi? Apakah benar begitu, guys? Tapi apakah negara kita ini penuh dengan korupsi? Ah, masa iya sih? Nggak mungkin lah. Tapi nggak maju-maju tuh. Yes, banyak yang bilang ya, suatu negara akan terpuruk jika pemerintahnya korup. Apakah itu presiden, apakah itu wakil rakyatnya, apakah itu menterinya, sampai ke pejabat paling bawah lah, sampai ke pejabat daerahnya, korup semua. Yang bawahnya bersih, yang tengah-tengahnya nggak tahu. Yang bawah, yang tengah bersih, atasnya nggak tahu. Atau semuanya bersih. Tapi pertanyaannya, apakah ada suatu negara yang benar-benar bersih dari tindak korupsi? Bawah, tengah, atas bersih semua. Pemimpinnya korup. Atau pemimpinnya bersih, visi misinya udah mulia banget, udah rakyat banget, udah benar-benar mengabdi kepada negara. Benar-benar semua kebijakan, semua visi misinya demi rakyat dan negaranya. Tapi ke bawahnya nggak tahu. Korup, hancur itu negara. Lalu bagaimana dengan negara kita? Banyak yang bilang negara kita bisa maju, makmur sentosa dengan segala sumber daya yang ada, sumber daya alam yang melimpah. Kita punya segalanya untuk maju. Lalu pertanyaan muncul, kenapa negara kita nggak maju-maju? Karena korupsinya, karena korupsi. Pertanyaannya, siapa yang korupsi? Pejabat mana yang korupsi? Bukankah ada KPK, Komisi Pemberantas Korupsi? Terus apa gawe KPK gitu, jika masih aja ada tindak korupsi? Dari generasi ke generasi korupsi mah korupsi aja. Terus apa fungsinya KPK kalau mereka masih ada kecolongan? Ngomongin KPK ya, ya kita berharap kepada siapa lagi gitu kalau bukan ke KPK terkait korupsi ya. Komisi Pemberantas Korupsi. Gue meyakini ya, gue pribadi meyakini bahwa KPK pasti diisi oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya kapasitas lah untuk membasmi, untuk memberantas tindak korupsi. Tentu KPK isinya bukan orang-orang nggak jelas, bukan bocil-bocil nggak jelas, tentu ya. Tentu mereka punya sistem, punya mekanisme kerja, punya audit yang ketat, sehingga kemudian bisa mencium bau-bau tindak korupsi, walaupun cuma sepeser, 2 peser. Gue meyakini itu secara pribadi. Dan mungkin kalian juga ada yang sependapat dengan gue. Terus kenapa masih aja ada yang korupsi? Bukan 10-20 ribu, bukan gocap, bukan 100 ribu. Miliaran, bahkan sampai triliunan, guys. Kok bisa angkanya sebesar itu? Apa yang membuat KPK bisa kecolongan, guys? Apakah si koruptornya yang jago, yang licin banget? Atau memang tindak korupsi ini udah terlalu rapih, sistematis, terkoordinir, banyak pihak terlibat, atas ke bawah semua kong kali kong, sehingga bisa tuh korupsi segitu banyak nggak kecium. Ya walaupun kecium-kecium juga sih. Tapi kan ibarat kebakaran. Petugas KPK-nya baru tahu ketika rumah udah gosong. Bisa nggak kira-kira si
KPK ini mencium, wah, ini kayaknya bakal ada kebakaran nih. Dicegah dong, supaya nggak sampai kebakaran gitu, supaya nggak sampai rumahnya gosong, kebakaran, angus. Kira-kira bisa nggak begitu? Kira-kira bisa nggak tindak korupsi itu dicegah? Supaya negara kita nggak bocor terus gitu, nggak bocor halus. Ini sih bukan bocor halus lagi ya, ini udah bocor sebocor-bocornya gitu. Buat apa guys kita punya presiden yang mulia gitu, yang baik, yang merakyat, kalau pejabat di bawahnya semua korup, sampai ke tingkat paling bawah korup? Atau buat apa kita punya pejabat bawah sampai menengah bersih semua, soleh, soliha, ustadz, orang-orang mulia lah, orang-orang yang religius, yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang benar-benar mengabdikan diri kepada bangsa dan negaranya gitu. Tapi jika pemimpinnya, jika presidennya korup, mereka juga nggak punya daya dan upaya. Terus gimana guys caranya supaya suatu negara bebas dari tindak korupsi? Itu. Banyak yang bilang korupsi ini penyakit, virus yang sangat sulit diberantas ya. Ini adalah penyakit, adalah virus, adalah kejahatan yang abadi. Sampai Dajjal turun juga kayaknya nggak bisa diberantas, nggak bisa hilang begitu saja gitu. Karena berkaitan dengan sifat alami manusia, tempatnya dosa bersemayam. Wah, yes. Tapi ngomongin dosa, seringkali kita mengkambing hitamkan setan ya sebagai biang keladi dosa itu tercipta. Banyak orang beralibi semua kejahatan berawal dari godaan setan. Apakah ini sepenuhnya benar? Menurut gua tidak sepenuhnya benar. Mungkin setan iya berbisik, udah curi aja, udah ambil aja, sebatas itu guys. Tidak sampai kepada nominal. Ketika manusianya eksekusi, dari bisikan setan itu dieksekusi lah miliaran, triliunan. Setan juga kaget guys. Setan juga nggak expect gitu bahwa wah anjir lah, padahal gue cuma berbisik, ambil aja, maksud gue selembar 2 lembar, ini segudang. Mungkin setan juga akan cium tangan gitu, setan juga akan istighfar gitu, astagfirullah, manusia gini amat ya. Jadi susah ya guys ya, kejujuran kan memang mahal. Lu secara pribadi udah jujur, tapi lingkungan lu enggak. Susah guys. Mau nggak mau, lu kalau pondasi lu nggak kuat, lu akan terbawa jadi orang nggak jujur. Kalau lu berontak, lu melawan, tapi lu sendirian, lu yang disikat. Atau lu keluar pun lu nggak bisa speak up. Susah guys. Lalu gimana gitu? Ya mau nggak mau harus diinstal ulang. Sikat semuanya. Gua setuju dengan ucapan mendiang Gus Dur. Bakar lumbungnya. Kan tikus-tikus sudah menguasai lumbung. Bakar itu lumbung padinya. Bubarin semua, beresin dulu semua. Mulai dari nol, mulai dari awal. Ubah sistemnya, mulai dari awal. Install ulang. Tapi apakah mungkin? Butuh waktu berapa lama? Susah guys. Susah. Musuh utama suatu negara memang korupsi. Koruptor ini akan selalu lahir guys. Anak bapak bersih, cucunya nggak tahu. Anak cucu bersih, teman-temannya nggak tahu. Presiden bersih, menteri bersih, DPR bersih, DPD-nya nggak tahu. Bahkan semua pejabat pemerintah udah bersih. Orang-orang di sekelilingnya yang mempengaruhi, yang berbisik nggak tahu. Mengingat yang namanya dunia politik ya, terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Boleh jadi para pejabat tersandra kepentingan, diajak cawe-cawe, kong kali kong, tergiur lah. Jadilah itu korupsi. Susah guys. Tapi bersyukur aja guys, Indonesia mudah-mudahan ya bersih ya dari tindak korupsi ya. Ya tipis-tipis kecium bau-bau tai, tipis-tipis aja, ya udahlah ya.
Yang penting kita nggak sampai chaos-chaos amat, nggak sampai yang gimana-gimana banget lah. Lu masih bisa makan, masih hidup tenang, tidak ada perang saudara, tidak ada chaos yang gimana-gimana kalau kita berkaca ke negara-negara di luar sana. Pasrah, ya mau gimana? Minimal bersyukur dulu aja, guys. Oke, balik lagi ke korupsi ya. Tentu saja negara sudah berupaya untuk meminimalisir angka korupsi, menindak para koruptor. Tapi ya mau gimana? Seolah-olah para pejabat itu mudah melakukan tindak korupsi. Melakukannya gampang, backingannya banyak, tahu harus membayar siapa dan berapa, tahu hukumannya bisa diatur. Andai semuanya dipersulit, andai hukumannya diperberat, korupsi dikit is dead, korupsi dikit is dead, korupsi dikit eksekusi. Kalau ada pemimpin yang berani begitu, tapi ini harus punya pemimpin yang benar-benar bersih ya, yang benar-benar suci gitu, untuk memberikan shock terapi ke pejabat di bawahnya sampai ke paling bawah. Jangan lu berani-berani korupsi di negara gua. Korupsi dikit, sikat, eksekusi. Tuh, andai ada yang berani begitu, gua pribadi meyakini tindak korupsi bisa ditekan secara signifikan ya. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Korupsi ya di penjara aja, sebentar. Itu pun penjaranya mewah, penuh fasilitas. Ya mau gimana? Siapa yang kapok? Tapi ya udahlah ya. Kita nggak bisa menyalahkan pemerintah. Kita nggak bisa menyalahkan pejabat. Kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan setan bahkan. Ya kembali kepada diri masing-masing dah. Perkuat pondasi, ngaji, belajar. Mudah-mudahan lu cerdas secara intelektual, emosional, lu juga religius, lu takut kepada Tuhan, lu tahu bahwa korupsi itu tidak baik, yang dirugikan bukan cuma 1-2 orang, melainkan bangsa dan negara. Kalau lu sampai kepada pemahaman itu dan lu punya fondasi yang kuat, jadi lingkungan lu koruptor semua, lingkungan lu bajingan semua, lu tetap kuat. Bahkan boleh jadi lu yang survive dengan kesucian lu itu, lu tetap jadi orang jujur. Tapi apakah mungkin? Ya udahlah ya, kembali ke pribadi masing-masing. Tetaplah jadi orang baik. Hidup cuma sekali, please jadi orang baik. Lu punya kontribusi apa kepada negara, berikan. Lu punya dampak positif apa kepada negara, berikan. Taat bayar pajak, ya walaupun pajak kita nggak tahu larinya kemana, ya udahlah ya. Yang penting semua berawal dari pribadi masing-masing dulu. Jangan buang sampah sembarangan, taat bayar pajak, punya bakat apa, punya kontribusi positif apa kepada negara, berikan. Seraya berdoa semoga presiden kita dan para pejabat-pejabatnya bersih semua, bersih. Masa sih korupsi? Nggak mungkin lah. Oke, sekian ya sharing gue, keresahan gue terkait tindak korupsi, terkait koruptor di negeri ini atau di negeri manapun lah. Masa sih negeri kita ada korupsinya? Masa sih negeri kita ada koruptornya? Nggak mungkin lah. Oke, semoga bermanfaat. Hope you enjoy and see you in my next video. Sehat dan sukses selalu. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.